Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Serahkan Masalahmu. Terkadang engkau terjatuh itu karena ada sesuatu di bawah sana yang harus engkau temui. Bukankah tidak menyenangkan saat terjatuh, sakit, terluka, tidak nyaman? Apa yang biasa kita lakukan? Komplain, marah, mengomel, bersungut-sungut, menuduh dalam tanda kutip Tuhan tidak mengasihi, sambil berusaha membereskannya sesuai cara kita sendiri, mengikuti persepsi kita yang belum tentu benar. Bahkan kita tidak punya waktu untuk berhenti sejenak dan merenung, lalu bertanya, Tuhan, apakah ada sesuatu yang harus saya pelajari dari peristiwa ini? Ketika kita sibuk terus bergerak, berjalan, maka tidak ada lagi waktu untuk evaluasi diri. Tidak ada asap jika tidak ada api. Jika kita tidak tahu penyebabnya, kemungkinan akan jatuh ke lubang yang sama lagi. Atau tahu tetapi tidak bisa membereskannya. Mengapa kita tidak menuruti perintah Tuhan saja? Menarik sekali, Tuhan memerintahkan kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu, masalahmu, stresmu, dan seterusnya kepadanya, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Tuhan tidak mengomel, menyalahkan, atau membuat kita merasa bersalah, tetapi Dia hanya meminta kita mempercayainya agar Dia dapat membereskan masalah kita. Seperti seorang anak kecil yang mainannya rusak, lalu datang kepada ayahnya. Segera dengan terampil ayahnya membenahi bagian-bagian yang rusak. Menjelang mainan hampir selesai diperbaiki, anak kecil itu mengambil mainan dari tangan ayahnya sambil berkata, Papa, saya bisa menyelesaikannya. Tentu saja sekarang sang ayah tidak bisa menyelesaikan perbaikannya, karena mainan itu sekarang di tangan anaknya. Sementara anak kecil itu yang merasa tinggal bagian finishing yang mudah, saat dia mencoba membereskannya, ternyata tidak semudah yang diduganya. Bukankah kita kerap bersikap seperti anak kecil itu? Kita menanti jawaban doa yang tidak kunjung tiba, karena sebelum selesai, kita mengambilnya lagi karena tidak sabar. Caranya dengan bertindak melalui cara pikir yang kita anggap baik, tetapi akibatnya justru merusak semuanya. Ada masalah yang ketika kita berdoa, memang tidak ada sesuatu pun yang bisa kita lakukan. Tugas kita tinggal menanti dengan percaya, menanti dengan iman, dan ini tidak mudah. Jauh lebih mudah jika kita sibuk melakukan sesuatu. Diam dan sabar itu butuh iman yang besar. Bagaimana caranya agar kita bisa bersabar? Penuhi hati dengan firman dan janji-janjinya. Saat hati penuh dengan firman Tuhan, tidak ada ruang untuk keraguan. Dia Allah yang maha besar, Dia tahu yang terbaik. Dia sedang mengatur waktu yang paling tepat agar doa terjawab dengan sangat baik, melampaui apa yang bisa kita minta, pikirkan, maupun kita doakan. Dahsyat bukan? Namun ada pula masalah yang saat diselesaikan perlu kita mengerjakan bagian kita.
Penuhi juga hati dengan firman dan janji-janjinya. Saat membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan peka kapan kita harus mengerjakan sesuatu, apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, dan seterusnya. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang tepat pada saat yang tepat, dengan cara yang tepat bersama Tuhan. Yang dulunya kita anggap masalah, justru sekarang menjadi berkat luar biasa yang tidak terpikirkan. Di sebuah desa kecil, seorang petani memiliki ladang gandum yang subur, mengalami tragedi ketika api melahap seluruh ladangnya. Hancur dan putus asa, dia bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Namun dia tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar. Beberapa minggu kemudian, tim arkeolog datang ke desa tersebut. Mereka mendengar tentang ladang yang terbakar dan tertarik untuk melakukan penelitian. Ternyata di bawah tanah ladang yang terbakar itu tersembunyi sisa-sisa peninggalan sejarah yang sangat berharga. Penemuan ini membuat desa kecil itu terkenal dan pemerintah memberikan kompensasi besar kepada petani tersebut. Tidak hanya itu, ladang baru yang dibeli oleh si petani setelah insiden tersebut ternyata jauh lebih subur daripada ladang yang sebelumnya. Panennya menjadi berlipat ganda dan hidupnya berubah menjadi lebih baik daripada yang pernah ia bayangkan. Kisah ini mengajarkan masalah seringkali membawa berkat yang tak terduga ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan bekerja di balik layar, mengubah malapetaka menjadi kesempatan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan mereka yang mengasihinya. Tetaplah percaya, berdoa, dan bersabar, karena Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih baik. Siap? Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian dalam badai. Dia selalu hadir untuk mengubah badai itu menjadi pelangi berkat. Quotes dari Max Lucado. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.